Selamat datang di channel Edu AI atau channel Edukasi Artificial Intelligence. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan bantuan Artificial Intelligence di dalam membuat persiapan perkuliahan. Jadi pada saat ini saya akan memakai topik yang sebenarnya, di mana sore ini saya akan mengajar mata kuliah dengan tema atau dengan topik Tourism Networking dan Communication. Nah, saya akan minta bantuan kepada kedua figur yang sudah saya sampaikan di video saya yang pertama, yaitu figur pertama namanya Lohai, Low Artificial Intelligence, yang kedua namanya Gede AI atau Gede Artificial Intelligence. Saat ini di video yang kedua ini saya akan minta bantuannya Gede AI untuk membuatkan saya persiapan perkuliahan. Jadi yang saya butuhkan pada saat ini adalah mind map atau rancangan sebuah perkuliahan dengan nexus-nexus yang kompleks yang akan dipersiapkan oleh Gede AI. Sehingga pada saat perkuliahan ini saya bisa menggunakan rancangan itu, sehingga hierarki secara koheren saya akan bisa menjelaskan apa sebenarnya tourism networking and communication itu, apa komponen-komponennya, kemudian apa channel communication-nya. Nah, sekarang mari kita coba tanya, apakah Gede AI bisa membantu saya di dalam mempersiapkan perkuliahan ini. Baik, halo Gede, good afternoon. I hope this afternoon you can help me to design a mind map for my lecturing this evening, because I'm going to explain about tourism, networking, and communication. So I think the nexus is quite complex, but I trust you can help me to design it. Thank you very much, Gede. David, of course I can help with that. Here's a more detailed outline for a mind map focused on tourism networking and communication for academic purposes. Introduction and overview of tourism networking and communication. Types of tourism networks, formal and informal networks, destination marketing organizations, etc. All right. Importance of networking and communication in tourism, building relationships, sharing information, Okay. developing strategies, etc. All right. Key communication channels in tourism, social media, websites, events, advertising, etc. Okay. Challenges and opportunities in tourism networking and communication, cross-cultural communication, language barriers, digital divide, etc. All right. Emerging trends and innovations in tourism networking and communication, virtual reality, artificial intelligence, etc. Including artificial intelligence. This should give you a solid foundation to build upon. Let me know if you want me to expand on any of these points. All right. Thank you very much, Gede. Thank you. Baik, ini adalah mind map yang sudah disiapkan oleh Gede tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang tourism networking and communication, itu ada 3 nexus besar atau nexus utama. Kemudian ada 2 nexus yang berwarna hijau yang kecil, ini sebenarnya sesuatu yang sifatnya pendukung. Nah, yang pertama yang kita harus lihat di sini adalah bagaimana nexus ini menjelaskan ketika kita berbicara tentang tourism, networking, and communication itu, kita perlu dulu datang kepada hal yang pertama. Harus kita memahami apa sebenarnya definisi daripada tourism, networking, and communication. Nah, setelah kita memahami definisinya ini, maka kita memiliki pengetahuan konsep yang jelas apa yang dimaksud dengan tourism networking. Kemudian selanjutnya kita mulai bertanya, apa kepentingannya atau apa untungnya kita membahas atau mengkaji tentang tourism networking ini. Tentu yang pertama, kita perlu memahami bahwa kita perlu membangun satu komunikasi dengan para pemangku kepentingan, karena secara filosofis pariwisata itu sebenarnya adalah networking and cooperation. Dia itu merupakan satu jejaring dan kerjasama antara satu dengan yang lainnya, antara satu supplier dengan supplier yang lainnya. Nah, di dalam konteks pariwisata itu kita sering mengatakan ada country atau negara yang menghasilkan pariwisata atau tourist generating region.
kemudian ada satu negara atau tujuan pariwisata di mana mereka akan melakukan kegiatan atau kunjungan. Itu disebut dengan tourist destination region. Nah, antara tourist generating region dengan tourist destination region itu tentu ada networking yang sangat kuat dan ada keterlibatan stakeholders yang kompleks di sana. Nah, itulah pentingnya kita perlu membangun tourism networking dan communication ini supaya para stakeholder dan para pemangku kepentingan itu bisa bekerja sama dengan baik. Nah, tentu saja kita perlu meningkatkan ya efisiensi. Kalau model komunikasi dan networking ini sudah dibangun dengan baik, maka akan terjadi efisiensi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepariwisataan. Nah, itulah yang menjadi concern kita, kenapa kita harus membicarakan tentang tourism networking and communication. Nah, tentu ini bisa dibahas lebih detail lagi. Saudara-saudara dan adik-adik mahasiswa bisa mengkupasnya lebih mendalam lagi, mencari dan mengkaji lebih dalam lagi sesuai dengan nexus yang sudah dipaparkan di dalam mind map ini ya. Kemudian tentu saja kita harus melihat ya type of tourism networking and communication. Apa saja tipenya ini? Kita melihat di sini ada beberapa tipe, yaitu interorganizational networking. Jadi akan ada jejaring yang sifatnya interorganization. Jadi terjadi di antara satu organisasi itu. Ya, jadi kita harus melihat ada satu jaringan dan komunikasi yang terjadi yang sifatnya di dalam suatu organisasi yang terkait. Kemudian yang kedua tentu saja ada intra-organizational networking. Ya, misalnya di antara departemen satu dengan departemen yang lain, di antara bagian atau subbagian satu dengan subbagian yang lain, itu juga harus terbangun komunikasi dan jejaring yang baik. Nah, selanjutnya ada stakeholder engagement. Nah, ini yang penting yang kita bahas lebih mendalam lagi adalah tentang bagaimana terjadinya stakeholder engagement. Jadi bagaimana kita membangun satu model komunikasi supaya para pemangku kepentingan itu bisa engage. Nah, ini perlu kita lakukan satu strategi yang baik. Misalnya kita tentu berbicara tentang public dan private partnership. Nah, perlakuan kita ketika kita membangun komunikasi dengan stakeholder ini memiliki pendekatan dan cara-cara yang berbeda. Kemudian kita perlu mengkaji terkait dengan community involvement. Jadi keterlibatan masyarakat, di mana satu entitas atau suatu perusahaan pariwisata di situ selalu ada proximity. Proximity itu artinya adalah ada masyarakat pendukung, ada lingkungan sosial budayanya. Dan bagaimana kita melibatkan mereka dalam satu proyek yang disebut dengan CIP, Community Involvement Project. Nah, ini tentu kita harus membangun satu komunikasi yang baik dengan masyarakat. Karena tanpa dukungan masyarakat, satu entitas atau perusahaan itu tidak bisa eksis dan tidak bisa beroperasional dengan baik. Nah, selanjutnya ada government tourism agencies. Nah, sebagai entitas perusahaan atau lembaga yang melakukan usaha di bidang pariwisata, tentu saja ada aspek-aspek legalitas dan regulasi yang harus diikuti. Nah, dalam hal ini pemerintah sebagai regulator itu memegang peranan penting supaya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, bagaimana strategi komunikasinya ini bisa dikembangkan sehingga terjadi apa disebut dengan government relation. Ini dikelola sedemikian rupa oleh perusahaan sehingga terjadi hubungan yang baik dengan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada non-governmental organization. Nah, tentu saja dimanapun kita berada atau melakukan kegiatan, ada yang namanya pengamat atau NGO, non-government organization. Ada yayasan, misalnya ada Bali Tourism Watch, kemudian mungkin ada pengamat lingkungan yang sebenarnya mengendalikan
atau membantu perusahaan-perusahaan pariwisata itu bisa membangun perusahaannya lebih green atau lebih sustainable. Jadi bagaimana perusahaan atau entitas pariwisata itu bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat yang ada di lingkungannya, dan tentu saja memberikan dampak ekonomi kepada stakeholder dan shareholder. Kemudian yang kedua, bagaimana entitas pariwisata itu bisa menjadi katalisator pelestarian budaya. Jadi dengan adanya usaha pariwisata itu, budaya setempat menjadi bangkit dan juga terpelihara, dan di mana perusahaan itu menganggap bahwa budaya itu adalah aset daripada perusahaan untuk bisa tetap bertahan dan beroperasi. Tentu di bidang sosial itu bagaimana caranya supaya keberadaan perusahaan itu justru bisa membangun kohesi sosial yang semakin lebih kuat. Nah, selanjutnya tentu saja bagaimana entitas pariwisata itu juga menjadi katalisator untuk pelestarian lingkungan. Jadi ini sudah menjadi satu visi internasional bagaimana kita entitas pariwisata di seluruh dunia itu mengemban tugas yang sama, yaitu pariwisata berkelanjutan yang nantinya bisa membuat planet ini atau bumi ini menjadi lebih nyaman untuk ditinggali dan juga dinikmati oleh wisatawan. Nah, selanjutnya adalah local residential and communities. Nah, tentu saja kalau di Indonesia, di beberapa daerah seperti di Bali misalnya, itu ada dua entitas pemerintah di mana kalau sebuah perusahaan ada, dia biasanya ada di dua kawasan atau yuridiksi tradisional, kemudian ada di bawah yuridiksi nasional. Di situ ada desa adat, kemudian desa tradisional yang juga memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan daerah dan lokalitasnya yang menjadi penting bagi keberadaan perusahaan pariwisata itu. Nah, sebagai perpanjangan daripada pemerintah pusat, di setiap daerah itu tentunya ada kepala desa atau lurah dan sebagainya yang mengatur secara administrasi dan secara aturan hukum secara nasional terhadap entitas-entitas pariwisata. Sehingga ini perlu juga dilakukan komunikasi yang baik, kemudian dibangun jejaring yang harmonis supaya mereka juga memberikan dukungan kepada perusahaan pariwisata yang ada. Nah, tentu saja selanjutnya kita berbicara tentang apa sih benefit dan efektivitas daripada tourism networking and communication ini. Nah, jadi kita bisa melihat ya, tentu saja dalam hal ini akan menimbulkan apa disebut dengan increased collaboration and cooperation. Tentu meningkatkan kerjasama antara semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder supaya kita bersama-sama bisa membangun pariwisata itu menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan. Nah, tentu saja kita sebagai bangsa, bagaimana pariwisata itu membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita bisa melihat peningkatan pengetahuan dan tentu saja akan ada proses pembelajaran. Jadi pariwisata itu dibangun untuk kepentingan juga, salah satunya adalah bagaimana pariwisata itu juga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan adanya kunjungan-kunjungan dari wisatawan dari berbagai bangsa di seluruh dunia, jadi masyarakat yang dikunjungi itu juga terbangun, teredukasi dan wawasan terbuka. Dan yang terlebih penting adalah membangun kebanggaan mereka untuk bangga menjadi orang Indonesia, bangga menjadi suku tertentu yang memang memiliki keunikan yang menjadi daya tarik wisatawan. Nah, ini perlu dibangun dan perlu terus dikembangkan. Nah, itulah nanti itu bisa dibahas lebih mendalam lagi tentang topik ini. Apa saja benefitnya? Nanti mahasiswa bisa lebih mendalam dan lebih mengkaji melalui kajian-kajian akademik
melalui jurnal-jurnal internasional atau nasional yang membahas tentang the impact of tourism networking and cooperation. Ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian tentu saja kita mencoba melihat tool and platform for tourism networking communication. Nah, tentu saja di dalam era abad 21 ini, abad artificial intelligence begitu ya. Jadi kita menggunakan juga channel-channel yang sifatnya teknologi. Jadi ICT itu atau information communication technology itu penting digunakan ICT. Kemudian tentu saja ada teknologi yang memungkinkan untuk terus membangun komunikasi, membangun channel komunikasi sesuai dengan karakteristik daripada stakeholder. Ya, tentu saja perusahaan di dalam membangun komunikasinya itu akan memperhitungkan kalau stakeholder A, bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan mereka. Kemudian channel komunikasi apa yang efektif digunakan. Itu tentu melalui kajian dan berdasarkan kasus ya, berdasarkan kasus. Kemudian tentu saja dari segi demografis perlu diperhatikan juga, tentu saja dari segi geografis dan psikografis itu perlu dipahami tentang bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Nah, itulah yang menjadi penekanan sebenarnya di dalam tourism networking and communication. Nah, sekarang kita coba melihat apakah topik yang kita bahas pada saat ini memiliki relevansi theoretical, konseptual, dan pragmatikal tidak. Nah, ini bisa kita lacak bahwa apa yang kita bicarakan pada malam hari ini itu merupakan satu tema atau pembicaraan global yang internasional yang sudah dikaji secara akademik, secara ilmiah, melalui kajian-kajian dan sintesa-sintesa ilmiah. Sehingga apa yang kita bicarakan malam hari ini atau saat ini merupakan satu diskurs ilmiah dan juga diskurs yang sifatnya pragmatis. Artinya apa yang secara filosofis, secara teoritis, secara konseptual itu kita bicarakan, itu memang bisa dilakukan. Nah, jadi tidak bisa kita hanya berbicara dalam tatanan filosofis, tidak bisa kita berbicara hanya dalam tatanan konseptual, tidak bisa juga kita hanya berbicara dalam tatanan theoretical, tetapi semua itu harus grounded. Jadi dia harus bersentuhan dan harus berjalan dan bisa dilakukan secara empiris. Nah, kita mencoba melihat gambar ini menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan terkait dengan corporate communication and tourism networking ini muncul di dalam jejaring konsep akademik secara global. Jadi saya bisa melihat yang kalau saya lacak gitu ya, dengan satu sistem ini yang sudah dibuatkan oleh artificial intelligence oleh Gede tadi, dia bisa menemukan bahwa nama saya itu muncul di dalam satu jejaring web, academic web, international academic web. Nah, itu bisa dilacak. Kemudian apa yang sedang kita bahas pada malam hari ini, dia terkait di dalam berbagai ide-ide yang sudah sebenarnya dibicarakan dari beberapa tahun yang lalu sampai saat ini. Misalnya kita bisa melihat di situ ada Dassler dan Larsen sudah berbicara tentang topik ini pada tahun 1994 misalnya. Kemudian ada Van der Zin, dia berbicara tentang topik ini tahun 2015 dan sebagainya. Dan yang terbaru sebenarnya tahun 2019 itu ada Krauger yang juga berbicara tentang corporate communication and tourism networking. Artinya ini sudah menjadi kajian akademik dan sudah menjadi bahan-bahan diskurs akademik di seluruh dunia, dan bahkan ini sudah menjadi jurnal-jurnal internasional dan nasional yang sudah tentu saja menghasilkan temuan-temuan dan pengembangan-pengembangan sehingga pembangunan pariwisata berkelanjutan ini terutama terkait dengan communication, networking, dan stakeholder itu sudah bisa berkembang dan semakin baik dan semakin baik. Dengan teknologi artificial intelligence ini tentu saja akan bisa dikembangkan dengan lebih
lebih apa ya, lebih cepat, kemudian juga lebih menarik karena semuanya bisa divisualisasi. Ini misalnya adalah contoh nyata. Jadi ketika saya mencoba melacak topik saya tahun 2022, itu sudah munculkan abstraknya. Itu artinya apa? Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi, tidak bisa diada-adakan. Ini sudah sistem yang melacak. Jadi adik-adik, Bapak Ibu mahasiswa bisa melakukan hal ini dan selalu bertanya, apakah yang saya bicarakan, ataukah nanti ketika membuat tesis, apakah penelitian saya ini sudah menjadi diskursus ilmiah, apakah sudah dilakukan penelitian atau belum. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu adik-adik mahasiswa ini akan melakukan kajian literatur atau literatur review tentang topik apa yang sudah dilakukan dan ada ceruk atau niche-niche apa yang belum dilakukan sehingga perlu dikaji di dalam satu penelitian yang disebut dengan research gap itu ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat sedikit, ini juga baru saja dikirim oleh GDI tentang stakeholder based network theory. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan tourism networking and communication itu, kita tidak bisa lepas dari konteks teori stakeholder. Nah, teori stakeholder ini banyak sekali sudah dikaji dan dibahas karena memang setiap entitas perusahaan selalu berpikir dia tidak bisa bekerja sendiri, dia selalu membutuhkan mitra dan dia selalu membutuhkan jejaring. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan atau melakukan stakeholder manajemen itu dengan baik sehingga stakeholder itu memang mampu bekerja sama. Ya. Nah, tentu saja setiap kita mau mengkaji sesuatu tema atau topik atau entitas teoritik, itu kita tidak boleh lepas, kita harus mendefinisikan dulu ya. Apa sebenarnya yang saya sedang bicarakan ini? Tahu nggak apa yang saya sedang bicarakan ini? Nah, itu selalu ada konsep definisinya. Kemudian kita harus berbicara apa konsep kuncinya. Konsep-konsep apa sih yang saya harus capai, yang harus saya kaji ketika saya berbicara tentang stakeholder based network theory ini. Nah, konsep-konsep itu sudah diberikan ya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, nanti tinggal didalami. Saya tidak mau terlalu detail sekali, tetapi itu bisa dikaji dan dibahas lebih mendalam. Kemudian ada komponen of stakeholders based network theory itu. Jadi ada komponen. Di situ dikatakan ada 4 komponen ya. Yang pertama itu adalah stakeholder identification. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi stakeholder yang nantinya bisa bekerja sama dengan perusahaan kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah stakeholder categorization. Kategorikan. Harus dikelompokkan dia. Apakah dia termasuk kelompok A, B, C, itu nanti dibuat scaling sesuai dengan tingkat urgensinya dan tingkat kepentingannya. Kemudian ada yang disebut dengan stakeholder mapping. Kita membuat pemetaan. Kalau kita mengatakan peta berarti visualisasi, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Jadi kita membuat peta, membuat visualisasi terhadap siapa sebenarnya stakeholder kita dan bagaimana karakteristiknya, kemudian apa vested interest-nya, kemudian bagaimana kita bisa membawa mereka semua ke dalam visi dan misi perusahaan yang Bapak Ibu adik-adik sedang kelola misalnya nanti. Nah, tentu saja kita nanti memikirkan konsep tentang stakeholder engagement. Tadi sudah ada, memang tujuan akhir daripada kita membahas ini, bagaimana kita membuat stakeholder itu engage. Ini yang penting. Selanjutnya, apa sebenarnya benefit daripada teori ini? Sudah disampaikan tadi, benefitnya adalah semua orang itu akan heading to the same direction. Jadi kita masuk ke heading to the same direction based on the vision of the company. Jadi kita harus we have to be in the same boat. We have to row the boat to the same destination. Kita harus mengayuh boatnya itu menuju tujuan yang sama. Jadi tidak boleh ada satu stakeholder yang melakukan pengayuhan atau pendayungan boat itu, pengendalian boat itu yang sifatnya kontraproduktif, yang membuat boat itu tidak sampai ke dalam satu tujuan. Yeah. So that is very important ideas to talk about. Alright.
Kemudian bagaimana aplikasi daripada teori ini? Nah, ini bagaimana aplikasinya? Tadi sudah disampaikan ada pemetaan, kemudian ada kajian-kajian tentang stakeholder, kemudian bagaimana kita mengkaji interest mereka, kemudian bagaimana kita mengkaji bahkan vested interest mereka, sehingga mereka nantinya bisa bersama-sama berjalan untuk engage atau bersatu di dalam menuju satu tujuan yang sama. Kemudian tentu saja teori-teori ini nanti ada batasannya, Bapak Ibu ya. Nah, tentu saja di sini nanti sampai kita menyimpulkan. Nah, stakeholders based network theory ini sudah banyak sekali dikaji oleh ahli-ahli. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik nanti bisa memahami tentang bagaimana sebenarnya kita bisa membangun apa yang disebut dengan stakeholder engagement model. Nah, stakeholder management model ini nantinya supaya dicoba, dibahas, dikaji, dan ini menjadi tugas untuk mahasiswa. Cobalah lihat di sebuah perusahaan atau di perusahaan di mana Bapak Ibu sedang bekerja. Kemudian coba lakukan ya kajian tentang stakeholder engagement model ini. Kemudian kalau mereka tidak engage itu, apa faktor-faktor mereka tidak engage? Kemudian upaya-upaya apa, strategi apa yang harus diterapkan untuk membawa mereka kembali engage dan bersama-sama melakukan kegiatan atau mendorong atau mendukung visi dan misi perusahaan untuk mencapai satu tujuan. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa stakeholder engagement model itu tentunya pertama kita harus mengidentifikasi stakeholder. Itu sudah sama dengan yang tadi. Kemudian menganalisa stakeholder itu. Jadi kita bisa menganalisa dari konsep kekuatannya, pengaruhnya. Kita bisa juga mengkaji dari konsep interest atau dampaknya. Kita juga bisa melihat dari perilaku dan hubungannya. Nah, itu detailnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan prioritize stakeholders itu bagaimana caranya. Kita lihat nantinya dari high priority, kemudian medium priority, kemudian ada low priority. Jadi ini dilihat nanti ketika terjadi permasalahan, stakeholder yang mana yang menjadi prioritas. Kalau permasalahannya tentu saja tidak semua permasalahan nanti akan menjadi prioritas pada stakeholder yang sama. Itu sangat tergantung ketika stakeholder itu berhadapan dengan masalah apa. Contoh, ketika misalnya ada masalah perizinan, itu stakeholder yang prioritas adalah pemerintah. Bagaimana kita melakukan komunikasi supaya perizinan perusahaan ini dapat berjalan dan perusahaan beroperasional dengan baik. Tapi ketika misalnya terjadi penurunan klien, tentu saja stakeholder yang paling relevan dalam hal ini adalah customer kita. Bagaimana kita membangun customer relation, kemudian mengembangkan branding, positioning yang baik kepada perusahaan sehingga corporate reputation, image, dan identity itu bisa semakin kuat, gitu ya. Kemudian bagaimana kita membangun ya strategi untuk engagement ini, strategi apa yang harus dilakukan. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan ya strategi engagement ini supaya semuanya itu merasa mendapat perhatian yang sama gitu. Tidak walaupun kita membuat skala prioritas, tetapi bukan berarti kita akan membedakan mereka dalam konteks perlakuannya. Prioritas itu adalah berdasarkan kasuitas yang mungkin muncul di perusahaan. Kemudian tentu saja kita harus melakukan evaluasi, kemudian penelitian kembali tentang apa yang sudah dilakukan. Nah, ini penting untuk kita pahami ketika kita membangun sebuah model engagement atau model keterlibatan stakeholder. Nah, tentu saja benefit daripada stakeholder engagement itu banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nantinya adik-adik, Bapak Ibu mahasiswa bisa kaji dan
buat komponen-komponen ini dan lihat perusahaan Bapak Ibu atau adik-adik di mana adik-adik bekerja sekarang atau mungkin yang punya perusahaan sekarang bisa digunakan untuk membuat model. Ya, baik. Nah, tentu saja saya memberikan referensi di sini ya, beberapa referensi yang sangat bermanfaat tentunya. Jadi silakan, referensi ini ada referensi yang akuntabel yang bisa dilacak buku-bukunya di website ya. Jadi bisa dibaca resumenya. Saya sangat mengharapkan kepada adik-adik, Bapak Ibu mahasiswa untuk bisa membaca bukunya Edward Freeman dan Harrison dengan judul Stakeholder Theory yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Ya, itu bukunya diterbitkan tahun 2010. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa mendalami tentang stakeholder theory dari bukunya Edward Freeman dan Harrison. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan juga para pemirsa, itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa memberikan manfaat dan juga bagi pemirsa yang mau mendalami lebih lanjut tentang bagaimana menggunakan artificial intelligence di dalam proses pembelajaran, bisa terus menonton video-video yang ada di channel Edukasi Artificial Indonesia, Edukasi Artificial Intelligence Indonesia. Dan nanti kalau sudah ada 1000 yang suka, akan ada webinar gratis untuk triknya. Selamat menikmati